Pernah kepikiran nggak? Tubuh kita ini sebenarnya bukan cuma sekumpulan jaringan yang diam aja. Di dalam sana, tepat di detik ini, ada triliunan pabrik mikroskopis yang sibuknya bukan main. Tapi pabrik ini nggak memproduksi mobil atau gadget ya. Mereka memproduksi kehidupan itu sendiri. Halo dan selamat datang di penjelasan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami gimana sebenarnya sebuah sel bekerja, persis layaknya pabrik otomatis yang super canggih. Yuk, langsung aja kita mulai turnya. Sebagai panduan kita hari ini, agendanya simple. Kita akan mulai dari cetak biru kehidupan, lanjut ke interfase alias persiapan pabriknya. Terus, kita bakal kenalan sama manajer sel dan pos pemeriksaannya. Masuk ke mitosis untuk lihat pembagian aset, dan terakhir sitokinesis, di mana dua pabrik baru akhirnya berdiri. Tenang aja, konsep biologi yang kelihatannya rumit ini bakal jadi gampang banget buat dipahami. Oke, perhentian pertama. Cetak biru kehidupan terus berlanjut. Sebelum kita intip mesin-mesinnya beroperasi, kita harus paham dulu nih, apa sebenarnya tujuan akhir dari pabrik ini. Intinya cuma satu, bikin replika yang sama persis dengan dirinya sendiri. Dan ini ngingetin saya sama kutipan epik dari Rudolf Virchow di tahun 1858. Dia bilang, di mana ada sel, pasti ada sel sebelumnya. Sama kayak hewan yang cuma bisa lahir dari hewan dan tumbuhan dari tumbuhan. Menakjubkan kan? Fakta bahwa kalimat ini diucapkan lebih dari seabad yang lalu ngebuktiin satu hal. Setiap makhluk hidup, dari bakteri sampai kita semua, adalah hasil dari produksi pabrik tanpa henti sejak miliaran tahun lalu. Lanjut ke bagian kedua, interfase atau tahap persiapan lantai pabrik kita. Kalau dilihat dari luar, sel di tahap ini tuh kayaknya lagi diem, lagi istirahat. Tapi jangan salah, di dalamnya pabrik ini lagi sibuk-sibuknya ngumpulin bahan dan bersiap. Bayangin, perluasan pabrik ini dibagi jadi 4 shift kerja. Shift pertama, G1, waktunya pabrik ngumpulin bahan baku dan memperbesar ukurannya. Terus masuk ke shift 2, fase S. Nah, di sini mesin fotokopi nyala buat ngegandain cetak biru utama kita, alias DNA. Lanjut ke shift 3, fase G2. Ini ibarat tahap quality control terakhir sebelum produksi massal. Dan akhirnya shift 4, fase M, tempat terjadinya perpecahan besar. Tiap shift ini krusial banget. Nggak boleh ada yang terlewat sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Coba deh perhatiin diagram siklus sel ini. Analogi pabrik yang kita bahas tadi aslinya berputar terus kayak gini. Fase G1, fase S, dan fase G2 digabung jadi satu panah melingkar besar yang kita sebut interfase. Proses ini tuh makan waktu paling lama. Ya wajar sih, ini kan persiapan matang sebelum fase M yang super dramatis di area hijau itu benar-benar dimulai. Pas kita lagi di fase S, ada satu hal penting banget yang namanya origins of replication atau titik awal replikasi. Bayangin, ini tuh kayak landasan pendaratan khusus di atas cetak biru pabrik. Kenapa kita butuh ini? Karena cetak biru DNA kita itu ukurannya masif banget. Biar bisa difotokopi dengan cepat dan aman, sel pakai landasan ini buat ngasih tahu mesin fotokopinya. Mulai salin dari sini ya. Jadi semuanya akurat, nggak ada yang terlewat, dan yang pasti nggak ada yang tanpa sengaja disalin 2 kali. Sekarang, mari kita masuk ke bagian ketiga, manajer dan pos pemeriksaan kualitas. Waktunya kita masuk ke ruang kendali dan kenalan sama tim manajemen sel. Di balik semua mesin yang kerja keras, ada sistem pengatur yang kompleks banget. Di sebelah kiri kita punya CDKs, atau gampangnya kita sebut pekerja tetap. Mesin-mesin ini selalu standby di pabrik, tapi sayangnya mereka nggak aktif kalau sendirian. Nah, di sebelah kanan ada cyclins, atau manajer sementara. Kehadiran manajer ini bisa naik turun tergantung kebutuhan proyek. Dan manajer inilah yang pegang kunci buat ngaktifin pekerja tetap kita. Lihat deh gimana manajer sementara yang hijau itu datang dan langsung nempel ke pekerja tetap kita yang warna merah. Momen mereka nempel ini literalnya kayak saklar yang nyalain mesin. Bersama-sama, mereka jadi tim yang aktif. Begitu saklarnya on, pabrik langsung tancap gas beralih ke fase produksi berikutnya. Tapi, tunggu bentar. Coba kita pikirin sejenak. Gimana kalau ternyata cetak biru alias DNA kita ini rusak pas lagi disalin? Apa pabrik bakal tutup mata dan lanjut nyetak produk cacat? Tentu enggak dong. Pabrik seluler di tubuh kita punya fitur keselamatan yang sangat-sangat canggih. Nah, disinilah tim jaminan kualitas atau quality assurance turun tangan. Perhatiin lengan pengontrol di tengah itu. Pabrik kita ngandelin semacam rem molekuler di titik-titik pos pemeriksaan penting, yaitu pas masuk fase S, fase M, dan di tengah-tengah fase M.
Kalau kondisinya buruk, DNA belum kelar disalin atau malah rusak, lengan ini bakal langsung narik rem darurat. Siklus dihentikan sementara, ngasih waktu berharga buat pabrik memperbaiki cetak biru tersebut sebelum semuanya jadi bencana. Kalau semua udah dipastikan aman, kita masuk ke bagian 4, mitosis atau pembagian aset pabrik. Ini nih klimaks yang paling dramatis. Di fase M ini durasinya tuh paling singkat, mungkin cuma sejam. Tapi ini momen paling mendebarkan. Kalau pakai istilah pabrik, urutannya begini. Pertama, kromosom memadat. Artinya, cetak biru yang panjang tadi digulung jadi paket rapat biar nggak kusut. Kedua, kumparan mitosis dirakit. Ini saatnya mesin penyortir utama online. Ketiga, selubung nukleusnya rusak. Ibarat pintu brankas yang nyimpen cetak biru tiba-tiba dijebol. Dan terakhir, kinetokor menempel. Kait-kait mikroskopis ini langsung nangkep cetak biru kita. Bersiap buat ditarik paksa. Mekanismenya jenius banget. Kelihatan kan garis-garis hijau yang menyebar dari dua sisi? Itu namanya mikrotubulus. Ibarat lengan capit dari mesin penyortir kita. Mereka nempel pas di tengah kromosom yang merah, terus mulai narik salinannya ke kutub yang berlawanan. Mesin temporer ini benar-benar menyeret aset pabrik sampai terpisah, demi ngejamin tiap pabrik baru nanti dapat set cetak biru yang 100% identik. Cetak biru udah aman. Sekarang kita sampai di bagian kelima, sitokinesis, momen di mana dua pabrik baru akhirnya benar-benar berdiri. Coba kalian perhatiin baik-baik gambar mikroskopis yang luar biasa ini. Di sini kita bisa lihat aksi cincin kontraktil. Terbuat dari aktin dan miosin, cara kerjanya tuh persis kayak sabuk yang diikat di tengah sel. Sabuk ini terus ditarik kencang, menjepit dinding pabrik dari luar ke dalam, makin lama makin ketat mencekik lantai sel sampai akhirnya putus. Dan dari satu pabrik induk raksasa, kini berdirilah dua pabrik sel anak yang terpisah, mandiri, dan berfungsi penuh. Jadi setelah lihat semua ini, bisakah kalian percaya kalau proses replikasi pabrik otomatis yang luar biasa kompleks dan nyaris tanpa cacat ini lagi terjadi jutaan kali di dalam tubuh kalian sendiri tepat di detik ini? Ini benar-benar keajaiban biologi, sebuah siklus sunyi yang nggak pernah lelah memastikan kita tetap hidup dan bertumbuh. Saya harap panduan visual ini nggak cuma ngasih pemahaman baru soal sel, tapi juga bikin kalian makin takjub sama tubuh kalian sendiri. Kira-kira keajaiban apa lagi ya yang lagi terjadi di dalam sana? Terima kasih udah ngikutin tur pabrik sel ini, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.